السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله, kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam malapetaka, nikmat diberikan hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga nikmat kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ini merupakan nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Karena orang yang menuntut ilmu syar'i adalah orang-orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Pada hari ini kita akan membahas tentang doa, tentang keajaiban doa atau rahasia keajaiban doa. Tentang masalah doa ini sudah dibahas oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka, dengan rinci dibawakan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Karena doa merupakan ibadah, bahkan afdalul ibadah, seutama-utama ibadah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a huwa al-ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah berfirman dalam surah Ghafir, surah Al-Mu'min ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Hendaklah kalian berdoa kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam ayat ini kepada seluruh manusia untuk berdoa kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengabulkan doa mereka. Jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa, dan Allah berjanji akan mengabulkan doa kita. Wa qala rabbukum ud'uni, hendaklah kalian semuanya berdoa kepadaku, astajib lakum, aku akan kabulkan doa kalian.
Innal ladzina yastakbiruna ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari ibadah kepadaku, mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina. Ikhwan fillah, azakumullah. Doa sesuatu yang paling mulia bagi Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah ibadah yang paling utama. Dan doa ini dianjurkan oleh Allah dalam Al-Quran dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lihat bahwa para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena doa ini merupakan ibadah dan ibadah yang paling utama. Dan kalau kita sudah berdoa kemudian belum dikabulkan doa itu, ya kita bersabar. Enggak boleh kita istijal. Berdoa, ada orang-orang yang berdoa doanya tidak dikabulkan, tetapi Allah simpan nanti di hari kiamat. Jadi kita dianjurkan untuk berdoa dan terus berdoa. Ada yang Allah kabulkan doa itu, ada yang Allah simpan. Tetapi kita enggak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, azakumullah. Kita akan bahas di sini tentang doa. Saya akan sebutkan poin-poin yang kita akan bahas. Dan antum bisa catat. Yang pertama yang kita akan bahas tentang definisi dari doa. Definisi dari doa. Dijelaskan bahwa doa itu pada asalnya diambil dari kata-kata da'a yad'u, du'aan wa da'watan. Jadi da'a yad'u, du'aan wa da'watan artinya berdoa, memanggil, menyeru, beribadah. Disebutkan dalam lisan al-Arab oleh Ibnu Mandzur yang dimaksud dengan doa ar-raghbatu ila Allah azza wa jalla, keinginan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan tentang hakikat daripada doa. Dijelaskan oleh Imam Al-Khattabi, yang dimaksud dengan hakikat doa adalah izharul iftiqaru ilaihi wa tabarru' minal hawli wal quwwah wa huwa simatul ubudiyah wa istish'arudz dhillah al-bashariyah wa fihi ma'na ats-tsana' 'ala Allah azza wa jalla wa idhafatul jud wal karam ilaihi. Hakikat doa artinya menampakkan kebutuhan kita kepada Allah. Kita berlepas diri dari daya dan upaya. Arti kita berlepas diri dari daya dan upaya, bahwa kita nggak punya kemampuan, dan ini merupakan ciri ibadah. Dan kita merasakan tentang kehinaan, dan kita menyanjung Allah Subhanahu wa taala dan menisbatkan seluruh karunia dan kedermawanan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menampakkan kebutuhan kepada Allah, dan kita berlepas diri dari kemampuan kita, bahwa kita nggak mampu, nggak punya daya dan upaya, dan kita butuh kepada Allah. Dan ini merupakan ciri dari ibadah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ketika kita mengatakan kami mohon pertolongan, bahwa kita nggak punya kemampuan, nggak punya daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fatir, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang fakir, orang-orang yang butuh kepada Allah, dan Allah itu maha kaya, dan Allah itu maha terpuji. Bahwa seluruh manusia ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diperintahkan mereka untuk berdoa. Makanya orang-orang yang tidak berdoa, Allah murka kepada mereka.
Nabi SAW bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Orang yang tidak berdoa adalah orang-orang yang sombong. Makanya Allah menyebutkan tadi dalam ayat yang tadi yang saya bacakan pertama kali, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kata Allah, hendaklah kalian semua berdoa kepadaku. Aku akan kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, tidak mau berdoa kepada Allah, ini orang-orang yang sombong. Mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan terhina. Jadi Allah menyebutkan orang-orang yang tidak berdoa kepada Allah, orang-orang yang sombong. Makanya dengan kita berdoa menunjukkan tentang kebutuhan kita kepada Allah, bahwa kita sangat-sangat butuh kepada Allah SWT, bahwa kita ini fakir. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan dalam kitabnya Bada'iul Fawaid tentang hakikat doa, kata beliau, huwa talabu ma yanfa'ud da'i wa talabu kashfi ma yadurruhu aw daf'uhu. Kata Imam Ibnu Qayyim, yang dikatakan doa yaitu minta apa yang bermanfaat. Jadi mohon kepada Allah apa yang bermanfaat, dan mohon juga kepada Allah agar dihilangkan apa yang membahayakan dan menolak apa yang membahayakan. Jadi mohon kepada Allah apa yang bermanfaat, dan juga mohon kepada Allah untuk dihilangkan dari apa yang membahayakan atau menolak apa yang berbahaya. Disebutkan dalam kitabnya Bada'iul Fawaid. Kalau yang tadi tentang hakikat doa dijelaskan oleh Imam Al-Khattabi dalam kitabnya Sya'nud Doa. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, di dalam Al-Quran Allah menyebutkan doa itu dengan ibadah, dan ini banyak ayatnya. Allah juga menyebutkan tentang doa bermakna istighatsah. Allah juga menyebutkan dalam Al-Quran tentang doa bermakna permintaan. Seperti tentang ibadah tadi sudah disebutkan ayatnya. Juga dalam ayat yang lain Allah berfirman, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Dan janganlah kamu berdoa dan janganlah kamu beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak membahayakan kepadamu. Di dalam surah Yunus ayat 106. Kemudian juga doa bermakna istighatsah, arti permintaan tolong di saat sulit. Jadi kalau doa itu sifatnya umum, kalau istighatsah yaitu minta tolong kepada Allah di saat sulit, istighatsah. Seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jadi wad'u syuhada'akum min dunillah, hendaklah kalian menyeru, meminta tolong kepada orang-orang selain Allah untuk membuat Al-Quran yang semisalnya, dan mereka nggak akan mampu. Kemudian yang kedua, itu yang pertama tentang makna doa. Yang kedua yaitu tentang doa itu dibagi oleh para ulama menjadi dua macam. Yang pertama doa ibadah, yang kedua doa masalah. Jadi doa itu dibagi oleh para ulama menjadi dua. Yang pertama doa ibadah, yang kedua doa masalah. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam kitabnya Al-Qawaidul Hisan di tafsir Al-Quran. Kata beliau, kullu ma warada fil Qur'ani min al-amri bid-du'a wan nahyi an du'a ghairillah wa thana 'ala da'in yatanawalu du'a al-mas'alah wa du'a al-ibadah. Setiap apa yang datang dari Al-Quran yang memerintahkan untuk berdoa dan melarang dari berdoa kepada selain Allah, dan juga memuji atas orang-orang yang berdoa, itu mencakup doa masalah dan doa ibadah. Dan ini kaidah yang sangat bermanfaat. Doa dibagi menjadi dua. Yang pertama doa ibadah, yang kedua doa masalah. Apa yang dimaksud dengan doa ibadah? Doa ibadah artinya mencakup semua ketaatan yang lahir dan batin.
Jadi doa ibadah syamilun li jamil qurubati adh-dhahirah wal batinah. Doa ibadah itu mencakup semua ketaatan yang lahir dan batin. Ini yang dikatakan doa ibadah. Seperti kita sholat, ini doa ibadah. Seperti kita puasa, doa ibadah. Kita umrah, doa ibadah. Kita haji, ini doa ibadah. Kita keluarkan zakat, ini doa ibadah. Tapi di dalamnya ada doa masalah. Ketika kita sholat, itu doa ibadah. Ketika kita mohon kepada Allah, itu namanya doa masalah. Kita minta kepada Allah. Jadi doa ibadah mengandung doa masalah, dan doa masalah juga mengandung doa ibadah. Jadi kalau disebutkan doa ibadah, artinya mencakup semua ketaatan kepada Allah, semua perbuatan-perbuatan ibadah kepada Allah itu doa ibadah. Adapun doa masalah yaitu permintaan yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya doa masalah. Dan ini mempunyai hubungan yang sangat erat antara doa ibadah dengan doa masalah. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, tentang keutamaan doa. Ini banyak penjelasan yang dibawakan oleh para ulama dengan dasar dalil dari Quran dan Sunnah tentang keutamaan doa. Sebab ketika orang berbicara tentang masalah apa saja tauhid, dibawakan keutamaannya lebih dahulu. Salat dibawakan keutamaan lebih dahulu. Sebab dengan diberikan atau dibawakan keutamaan, orang sangat untuk melakukan ibadah tersebut. Selalu para ulama demikian, ketika menyebutkan satu masalah, maka disebutkan keutamaannya supaya orang berlomba-lomba untuk melakukan ibadah itu. Seperti sedekah, dibawakan keutamaan sedekah. Haji, dibawakan keutamaan haji supaya orang berlomba-lomba untuk melakukan ibadah tersebut. Begitu juga tentang doa, keutamaannya banyak. Saya sebutkan di antaranya. Yang pertama adalah doa merupakan ibadah. Doa merupakan ketaatan kepada Allah dan melaksanakan perintahnya. Jadi doa merupakan ketaatan kepada Allah dan melaksanakan perintahnya. Atau dengan kata lain, bahwa doa adalah ibadah. Dasarnya ayat yang tadi dalam surah Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Adalah kalian berdoa kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Dan Nabi SAW bersabda, ad-du'a wal ibadah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kemudian juga Ibnu Majah dan yang lainnya. Dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih, ad-du'a wal ibadah, dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an. Ad-du'a wal ibadah. Adapun hadis yang mengatakan ad-du'a mukhul ibadah itu dhaif. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu sumsumnya ibadah. Intinya ibadah. Doa itu ini dhaif riwayatnya. Dan dhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi doa adalah ibadah. Bahkan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, Rasulullah bersabda, afdalul ibadati ad-du'a'u. Kata Rasulullah SAW, afdalul ibadati ad-du'a'u. Seutama-utama ibadah adalah doa. Seutama-utama ibadah adalah doa. Dan ini diriwayatkan Imam Hakim dan beliau mensahihkan dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahihah. Jadi doa merupakan ibadah yang paling utama. Ibadah yang paling utama. Makanya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam itu mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Yang nanti saya akan sebutkan tentang bagaimana para anbiya dan para rasul itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dari keutamaan doa ini, jadi kita masih pembahasan yang ketiga tentang keutamaan doa. Yang kedua dari pembahasan yang ketiga ini, bahwa ad-du'a miftahu likulli khairin wa mighlaqu likulli syarrin.
bahwa doa itu adalah kunci dari setiap kebaikan dan menutup setiap kejelekan. Doa miftah likulli khairin wa miglaqu likulli syarr. Bahwa doa itu merupakan kunci dari semua kebaikan dan juga menutup semua kejelekan. Jadi doa itu akan membuka semua kebaikan. Jadi ketika seorang mengalami kesulitan atau kesusahan, maka dia berdoa kepada Allah, Allah akan datangkan pertolongan. Seperti doanya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ketika kaumnya sudah tidak mau terima dakwah, dan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berdakwah 950 tahun dan luar biasa sabarnya. Dan beliau termasuk ulul azmi minar rusul, berdakwah 950 tahun, siang dan malam berdakwah. Nah, ketika sudah terus-menerus mereka menentang, mengejek, menghina dan yang lainnya, maka Nabi Nuh alaihi wasallam berdoa, anni maghlubun fantasir, bahwa saya ini dikalahkan oleh mereka, maka tolonglah ya Allah. Maka Allah datangkan pertolongan. Sampai juga Nabi Nuh berdoa karena sudah berdakwah sampai Nabi Nuh berkata, Rabbi la tadar al-ardi minal kafirin dayyara. Wahai Rabbku, jangan kau tinggalkan, jangan kau biarkan di muka bumi seorang kafir pun juga. Karena luar biasa mereka menentang dakwahnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dan Allah turunkan hujan dan dikeluarkan air dari bumi. Maka Nabi Nuh disuruh untuk membuat perahu supaya dibawa orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliau lama tidak punya anak. Begitu juga Nabi Zakaria lama tidak punya anak. Bahkan disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an bahwa istrinya itu mandul. Tapi dengan berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikanlah aku keturunan yang saleh. Maka Allah berikan, yaitu Ishak, dan Allah berikan Ismail alaihi wassalatu wassalam. Begitu juga Nabi Zakaria berdoa demikian. Dan masih banyak lagi yang lain doa-doanya para anbiya war rusul. Seperti juga Nabi Yunus ketika ditelan oleh ikan paus, kemudian Nabi Yunus berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah yang berhak diberikan hanya Engkau ya Allah, dan aku termasuk orang yang berbuat kezaliman. Diselamatkan oleh Allah. Nabi Daud juga demikian, Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah, dikabulkan. Nabi Sulaiman itu diberikan kekayaan oleh Allah yang tidak ada lagi orang yang bisa menyamai beliau. Tidak bisa. Dan beliau berdoa, Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Wahai Rabbku, ampunlah dosaku dan berikanlah aku kerajaan yang tidak patut, yang enggak bisa dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang memberikan karunia. Begitu juga tadi saya sebutkan Nabi Zakaria, dia berdoa, Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan Kau biarkan aku sendiri, dan Engkau sebaik-baik yang mewariskan. Begitu juga Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam berdoa agar Islam ini dikuatkan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan doanya dikabulkan. Jadi doa ini akan membawa kepada semua kebaikan dan juga menolak kejahatan, kejelekan. Jadi kejelekan atau bahaya itu akan dihindarkan dengan doa kepada Allah SWT. Jadi ada orang yang akan kena bahaya, maka bahaya itu tidak akan mengenai dia dengan doa.
Ada orang yang terkena penyakit yang lama sekali penyakitnya, disembuhkan oleh Allah. Meskipun dokter sudah mengatakan bahwa penyakit ini tidak bisa sembuh. Sampai ada di antara mereka memastikan tidak mungkin sembuh. Tapi dengan kekuasaan Allah SWT dia berdoa dan berdoa, hilang penyakit itu. Dan ini sudah dicoba jutaan orang yang seperti itu. Maka nggak boleh putus asa dari rahmat Allah SWT, tidak boleh putus asa. Seperti tadi Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria tua, dan Allah sebutkan bahwa istrinya akhir, mandul, nggak mungkin punya anak. Tapi Allah berikan dengan kekuasaan Allah. Berdoa dan berdoa terus, nggak pernah berhenti berdoa. Jadi Allah yang maha berkuasa, dan kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Apapun bahaya yang akan menimpa kita, kita berdoa, maka Allah akan hilangkan bahaya itu. Jadi doa itu, dengan doa akan membuka pintu kebaikan, dan dengan doa juga akan menutup semua pintu kejelekan. Kemudian yang ketiga dari keutamaan doa, bahwa doa ini sesuatu yang paling mulia. Doa akramu syai'in 'ala Allah. Doa ini yang paling mulia atas Allah SWT. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah azza wa jalla min ad-du'a." Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sesuatu yang paling mulia, artinya yang paling cepat memberikan manfaat dan paling utama Allah melainkan doa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, dan Ibnu Majah. Diriwayatkan juga oleh Imam Hakim dan disahihkan oleh beliau dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sahih Al-Adabul Mufrad. Jadi laisa syai'un akram Allah azza wa jalla min doa. Dan ini menunjukkan apa? Kata Imam Asy-Syaukani, menunjukkan tentang kekuasaan Allah, bahwa Allah itu luar biasa memberikan manfaat kepada doa ini. Kalau orang berdoa, maka manfaatnya luar biasa yang Allah berikan kepada hambanya, dan menunjukkan bahwa kita ini lemah. Kemudian yang keempat, bahwa doa sebagai sebab untuk menolak kemurkaan Allah SWT. Doa sababun lidaf'i ghadabillah. Doa ini sebagai sebab untuk menolak kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Barang siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Barang siapa yang tidak memohon kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Maka di sini menunjukkan apa? Kata para ulama, bahwa doa ini merupakan ahammul wajibat wa a'zamul mafrudat. Bahwa doa ini termasuk kewajiban yang paling penting dan juga kewajiban yang paling agung. Dengan kita berdoa, maka Allah akan cinta kepada kita. Dengan kita berdoa, Allah akan senang kepada kita. Dengan berdoa, kita menolak kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima dari keutamaan doa, doa merupakan dalil tentang tawakalnya seorang hamba kepada Allah. Ya, doa merupakan dalil tawakalnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia berdoa, dia bersandar hanya kepada Allah. Dengan dia berdoa, dia bersandar kepada Allah. Makanya kita keluar rumah itu, kita baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Kita enggak punya kekuatan, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Kita serahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, bahwa doa sebagai tanda kekuatan dan juga tanda kepintaran seseorang. Dengan doa sebagai tanda kekuatan dan juga kepintaran seorang. Jadi maksud kekuatan ini, dia bukan orang yang lemah,
Justru orang yang kuat itu dia selalu berdoa kepada Allah dan minta kepada Allah. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang lemah yang tidak berdoa kepada Allah SWT. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Rasul bersabda, "A'jazun nas man ajiza 'anid du'a wa abkhalun nas man bakhila bis salam." Kata Rasulullah SAW, manusia yang paling lemah adalah manusia yang paling lemah dari berdoa kepada Allah SWT. Dan manusia yang paling bakhil adalah orang yang bakhil untuk mengucapkan salam kepada orang. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitabnya Mawaridud Dhama'an, dan juga diriwayatkan oleh yang lainnya, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah ahadits as-sahihah. Jadi orang yang paling lemah, yang lemah dalam berdoa. Berdoa ini nggak butuh apa-apa. Kita bisa berdoa sambil duduk, kita bisa berdoa sambil berbaring, kita berdoa dalam keadaan apa saja bisa kita berdoa. Maka kalau kondisi yang bagaimanapun juga dia bisa berdoa, dia tidak gunakan untuk berdoa, dia adalah orang yang lemah. Kita berdoa bisa di saat sholat, kita bisa berdoa sesudah sholat, kita bisa berdoa ketika kita bangun di tengah malam, ketika kita safar dan yang lainnya. Tapi dia nggak gunakan doa itu, maka ini orang yang paling lemah. Begitu juga salam. Salam, kita nggak boleh bakhil dengan salam. Kemudian yang ketujuh, bahwa orang yang berdoa mendapatkan jaminan kebaikan. Orang yang berdoa itu mendapatkan jaminan kebaikan dan juga pahala. Orang yang berdoa mendapatkan jaminan kebaikan dan juga pahala. Tentang dalilnya antum bisa lihat di buku Doa dan Wirid. Ada di buku Doa dan Wirid di halaman 37. Di buku Doa dan Wirid di halaman 37, Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin yad'ullaha bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa atahu Allah biha ihda thalathin, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu wa imma yaddakhiraha lahu fil akhirah wa imma yasrifa anhu minas su'i mithlaha." Qalu idzan nuqtir, qala Allahu akthar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan satu doa yang di dalamnya tidak mengandung dosa dan tidak memutuskan silaturahmi, melainkan Allah akan memberikan kepadanya salah satu dari tiga kemungkinan. Setiap orang yang berdoa, selama doanya itu tidak untuk memutuskan silaturahim dan selama doanya tidak untuk berbuat dosa, maka Allah akan berikan tiga. Yang pertama, akan dikabulkan dengan segera doanya tersebut. Yang kedua, Allah akan menyimpan baginya di akhirat. Yang ketiga, Allah akan menghindarkan darinya keburukan yang semisalnya. Maka para sahabat berkata, kalau begitu kita memperbanyak doa. Kata Rasulullah SAW, Allah lebih banyak memberikan pahala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari dalam kitabnya Al-Mufrad, Al-Hakim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, dan hadis ini sahih. Jadi Nabi SAW menyebutkan, ma min muslimin yad'ullaha bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa atallahu biha ihda thalathin, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu wa imma yaddakhira lahu fil akhirah wa imma yasrifa anhu minas su'i mithlaha. Jadi setiap muslim yang berdoa kepada Allah dengan satu doa yang tidak ada perbuatan dosa dan tidak memutuskan silaturahim, maka Allah akan memberikan tiga. Yang pertama, Allah akan segerakan dikabulkan doa itu. Yang kedua, Allah akan simpan dia di akhirat sebagai pahala dia di akhirat. Yang ketiga, Allah akan hindarkan dia dari kejelekan atau keburukan yang semisalnya. Jadi Allah akan hindarkan. Jadi ada orang yang berdoa dan doanya, doa ini ibadah, meskipun tidak dikabulkan tetap dapat ganjaran. Doa ibadah
meskipun belum dikabulkan oleh Allah, tetap dapat ganjaran. Selama dia kerjakan ikhlas karena Allah dan ittiba, dan dia berdoa sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Jadi kalau ada orang berdoa, ada yang doanya itu disegerakan, dia berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doanya. Dia minta dikabulkan, dia minta dikabulkan. Dan kalau kita lihat dari doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah, yang terbanyak itu yang dikabulkan, sedikit yang tidak dikabulkan. Yang terbanyak yang dikabulkan oleh Allah SWT. Makanya ketika kita tidak dikabulkan, ya kita sabar. Tapi doa nggak boleh putus asa. Jadi imma dikabulkan, yang kedua Allah simpan di akhirat sebagai ganjaran, atau yang ketiga Allah hindarkan kita dari keburukan. Jadi orang terkena penyakit, dia berdoa supaya penyakit itu disembuhkan, tapi belum disembuhkan. Pada hakikatnya Allah akan hindarkan dia dari penyakit yang lebih parah lagi daripada itu. Tapi doanya tetap, dia berdoa kepada Allah. Jadi meskipun penyakit itu belum sembuh, tapi Allah hindarkan dari penyakit yang lebih berbahaya daripada itu, Allah hindarkan. Dan ini riwayat ini sahih. Jadi di antara keutamaan doa, itu orang yang berdoa mendapatkan jaminan kebaikan, nggak akan rugi kita berdoa kepada Allah, nggak akan rugi, mendapatkan pahala. Semakin terus kita berdoa siang dan malam, semakin pahalanya banyak buat kita. Ada orang-orang yang berdoa sampai menjelang akhir hayat pun dia berdoa untuk minta anak, artinya minta keturunan, nggak dikabulkan oleh Allah SWT. Tapi apakah doanya sia-sia? Tidak. Doa-doa yang dia panjatkan sepanjang umur dia tetap jadi celengan dia di akhirat nanti. Bisa jadi dari doa itu Allah akan simpan, yang dengan itu diangkat derajatnya nanti di surga oleh Allah SWT. Atau dengan doa dia dihindarkan dia dari api neraka. Atau dengan doanya dia Allah hapuskan dosa-dosanya. Dan yang lainnya lagi masih banyak. Makanya Allah akan simpan dia di akhirat. Jadi nggak merugi orang yang berdoa. Kemudian yang kedelapan bahwa doa itu bermanfaat, cepat atau lambat. Maka Nabi SAW bersabda, inna doa yanfa mimma nazala wa mimma lam yanzil fa'alaikum ibadallahi bid doa. Untuk melihat hadisnya di buku doa wirid di halaman 36. Di halaman 36 Rasulullah SAW bersabda, inna doa yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil fa'alaikum ibadallahi bid doa. Sesungguhnya doa bermanfaat dari apa-apa yang menimpa, wa mimma lam yanzil, dari apa yang belum menimpa. Maka karena itu wahai hamba Allah, hendaknya kalian berdoa kepada Allah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Hakim dari sahabat Abdullah bin Umar, dan hadis ini hasan. Jadi doa ini bermanfaat kepada musibah atau petaka yang sudah menimpa, atau penyakit yang sudah menimpa atau yang belum menimpa. Makanya kita terus berdoa kepada Allah agar Allah hindarkan dari berbagai macam malapetaka. Kemudian yang kesembilan, bahwa doa sebagai sebab menolak bahaya. Jadi doa sababun lidaf'il bala qabla nuzuli. Doa itu sebagai sebab untuk menolak bala sebelum terjadi. Jadi kita berlindung kepada Allah dari malapetaka, dari mara bahaya, dari berbagai penyakit yang berbahaya. Kita berdoa. Makanya Nabi SAW bersabda, la yaruddul qadar illa doa. Dan berarti yang lain, la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang dapat menolak qadar atau qada itu kecuali doa. Makanya kata Imam Asy-Syaukani, yang di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi, di sini hasan. La yaruddul qadar illa doa. Atau dalam lafaz lain, la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang menolak qada kecuali doa. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, kitabnya Tuhfatuz Dzakirin, kata beliau, fihi dalilun ala annahu subhanahu wa ta'ala yadfa'u bid-du'a ma qad qadahu 'alal 'abdi
Wa qad waradat bihadza ahadits katsira, kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Tuhfatul Dzakirin. Dan ini sebagai dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala menolak dengan doa apa yang Allah sudah tetapkan buat hambanya. Dan ini telah datang hadis-hadis yang banyak sekali. Jadi ada yang Allah sudah tetapkan, cuma dengan doa itu Allah juga tetapkan akan dihilangkan. Jadi ada orang yang tadinya dia susah, sulit, hidupnya sulit, tapi dengan dia berdoa, maka Allah berikan kepada dia kecukupan. Ada orang yang sakit dan terus sakit, dia minta kepada Allah agar dirikan penyakitnya, disembuhkan, maka Allah sembuhkan. Doanya dia termasuk bagian daripada apa yang Allah sudah tetapkan di Lauh Mahfuz. Perhatikan itu, bahwa doanya dia kepada Allah termasuk dari apa yang Allah sudah tetapkan. Ada orang yang sembuh dengan dia tidak berdoa, tapi ada orang yang sembuh dengan dia berdoa kepada Allah SWT. Ini ketetapan dari Allah. Doa masuk bagian dari ketetapan Allah SWT. Tapi jelas antara orang yang berdoa dengan tidak berdoa, yang lebih baik yang mana? Yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas yang lebih baik yang berdoa kepada Allah. Ada orang yang punya penyakit yang sama, mendapatkan obat yang sama, kesembuhannya beda. Penyakitnya sama, obatnya sama, tapi kesembuhan beda. Makanya dalam masalah seperti ini kita terus berdoa kepada Allah SWT. Ada yang orang dikasih obat itu sembuh tanpa dia berdoa, tapi ada orang yang dikasih obat yang sama, penyakit yang sama, nggak sembuh meskipun dia sudah berdoa, tapi terus dia nggak boleh berhenti untuk berdoa kepada Allah SWT. Ini ketetapan Allah SWT. Yang Allah inginkan kepada hambanya itu yang terbaik. Nggak boleh kita suudzon, harus husnudzon, harus husnudzon kepada Allah. Kita ingin menolak bahaya, tapi bahaya itu datang juga kepada kita, tetap kita berdoa kepada Allah. Nggak boleh suudzon. Apa yang Allah takdirkan buat kita itu yang terbaik buat kita. Kita nggak tahu di balik itu ada orang yang dia berdoa. Ya, ini contoh aja dari sekian banyak contoh. Sakit tadi saya contohkan. Dia berdoa kepada Allah, belum sembuh. Tapi ada yang dia tidak berdoa sembuh, atau dia berdoa hanya sekali dua kali sembuh. Tapi di balik ini ada hikmah yang sangat besar. Dengan diberikan penyakit yang parah oleh Allah SWT, Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang lalu. Dengan diberikan penyakit dan dia sudah berdoa kepada Allah, Allah berikan pahala dia nanti di akhirat. Yang ketiga, Allah akan angkat derajatnya. Dan yang lainnya, atau juga dengan penyakit itu Allah akan mencegah dia dari perbuatan dosa dan maksiat yang lebih besar daripada itu. Kalau diberikan dia kesehatan, mungkin tambah maksiatnya. Tapi dikasih penyakit, dia tambah dekat dengan Allah, tambah ibadah kepada Allah, dia tambah ngaji dan segala macam. Dikasih sehat, tambah maksiat dia. Di balik itu ada hikmah yang kita tidak tahu. Maka banyak sekali, banyak hikmah yang bisa kita gali dari apa yang Allah sudah tetapkan buat kita. Tapi kita ingat bahwa apa yang Allah tetapkan buat kita itu yang terbaik buat kita. Apa yang Allah tetapkan buat kita itu yang terbaik buat kita. Kemudian, ikhwan fillah, azakumullah, itu 9 atau 10 tentang keutamaan doa ini, yaitu doa termasuk dari sifat hamba-hamba Allah yang bertakwa, sifat dari hamba-hamba Allah yang beriman. Bahwa doa termasuk sifat dari hamba-hamba Allah yang bertakwa, sifat dari hamba-hamba Allah yang beriman. Untuk melihat para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam yang Allah cinta kepada mereka. Allah cinta kepada mereka. Mereka pun beribadah kepada Allah, mereka berdakwah kepada Allah. Tapi mereka enggak pernah tinggalkan ibadah. Enggak pernah tinggalkan berdoa maksud saya. Doa terus. Allah sebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 90. Dalam surah Al-Anbiya ayat 90 Allah berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Setelah Allah menyebutkan tentang para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, Allah menyebutkan sesungguhnya mereka itu bersegera dalam perbuatan kebajikan dan mereka berdoa kepada kami dengan rasa harap dan cemas.
dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Ya, mereka para anbiya wa rasul itu nggak pernah berhenti berdoa, terus menerus mereka berdoa. Ya, ada doa mereka yang dikabulkan oleh Allah, ada doa mereka juga yang tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Jadi ada doa mereka yang dikabulkan secara umum, doanya para nabi mustajab, tapi ada juga yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tetap berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang saleh juga demikian, berdoa dan berdoa kepada Allah. Ada yang dikabulkan, ada yang tidak dikabulkan. Ini seperti doanya Nabi Nuh, jangan kau tinggalkan di muka bumi seorang kafir juga. Tapi tetap ada aja orang kafir sampai sekarang dan sampai hari kiamat, karena ketentuan Allah demikian. Dengan adanya orang kafir ada jihad, dengan adanya orang kafir ada dakwah dan yang lainnya, dan masih banyak lagi yang lain tentang masalah ini. Kemudian kita masuk selanjutnya, yang keempat. Yang keempat tentang syurutud doa. Tentang syarat doa. Artinya syarat kita ingin doa kita diterima oleh Allah SWT. Setiap orang ketika dia berdoa, doanya ingin dikabulkan. Yang dia inginkan, doa itu dikabulkan, diterima oleh Allah. Makanya kita harus ketahui tentang syaratnya. Seperti kita ibadah kepada Allah, ada ibadah yang diterima oleh Allah, ada yang tidak. Saya ambil contoh, ada orang yang sholat, ketika sholatnya tidak terpenuhi ketentuannya, dia tidak tumanina, dia tidak khusyuk, maka nggak diterima sholatnya oleh Allah SWT. Bahkan Nabi pernah SAW menyebutkan ada orang yang sholat selama 60 tahun nggak diterima sholatnya oleh Allah. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahihah. Jadi innar rajula la yusalli 60 sana wa lam tuqbal minha salatun. Tuqbal minha salatun. Jadi ada orang yang salat selama 60 tahun enggak diterima satu salat pun juga. Kenapa? Dia enggak tumanina dalam salatnya, enggak khusyuk dalam salatnya, terburu-buru salatnya. Begitu juga sedekah. Ketika orang sedekah, apa semua sedekah itu pasti diterima? Belum tentu. Ada orang yang sedekahnya riya dia. Ada yang sedekahnya dia ingin dipuji oleh orang. Ada yang dia sedekah menyakiti hati orang. Ada yang dia sedekah mengungkit-ungkit sedekahnya, enggak diterima oleh Allah semuanya. Begitu juga doa. Perhatikan, ya. Kalau sholat ada yang tidak diterima, sedekah juga ada yang tidak diterima, begitu juga doa. Ada yang diterima oleh Allah, ada yang tidak diterima oleh Allah. Makanya kita harus tahu syaratnya supaya doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yaitu harus ikhlas. Yang pertama dia harus ikhlas dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa keikhlasan maka tidak akan diterima seluruh ibadah, ya syaratnya ikhlas. Maka dia harus ikhlas. Itu yang pertama. Ikhlas dalam berdoa kepada Allah. Allah SWT berfirman di dalam surah Ghafir ayat 14, fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Hendaklah kalian berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Jadi berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Ikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah. Jadi fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Itu yang pertama, ikhlas. Dan juga di dalam keikhlasan ini kita juga meyakini bahwa kita harus berdoa hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Perhatikan, dalam keikhlasan doa kita berdoa hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Kalau ada orang yang berdoa kepada selain Allah, nggak akan diterima doanya. Allah berfirman dalam surah Al-Jin, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah dalam surah Jin ayat 18. Masjid itu milik Allah, maka jangan kalian berdoa kepada seorang pun bersama Allah. Al-masajid diartikan dua oleh para mufassirin. Yang pertama diartikan yaitu masjid,
tempat ibadah, nggak boleh ada orang yang berdoa kepada selain Allah, memohon atau meminta kepada selain Allah, maka doanya tidak akan dikabulkan. Nanti kita akan bahas tentang hubungan antara doa dan akidah, nanti kita akan bahas. Kemudian yang kedua maknanya masajid itu a'dha'u sujud, anggota sujud. Jadi anggota sujud itu milik Allah, makanya nggak boleh orang ruku apalagi sujud, tidak boleh kepada selain Allah. Ruku menundukkan, membungkukkan badan nggak boleh kepada selain Allah, tidak boleh. Jadi ruku dan sujud ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW tidak mau ada sahabat yang membungkuk kepada beliau, tidak mau, apalagi sujud. Makanya ketika ada seorang yang sujud kepada Nabi karena kejahilan, karena kebodohan, dan sujud kepada selain Allah kufur, maka Nabi SAW menegur. Kata Rasulullah, kalau seandainya boleh seseorang itu sujud kepada seorang, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau seandainya boleh seorang itu sujud kepada seorang, aku akan suruh seorang wanita sujud kepada suaminya. Kalau seandainya boleh. Jadi menunjukkan bahwa nggak boleh orang menundukkan tubuh ini dan juga membungkuk dan juga apalagi sujud, nggak boleh. Sungkam juga nggak boleh. Ruku dan sujud milik Allah. Maka dalam Islam nggak boleh orang nunduk-nunduk, nggak boleh seperti ini. Ya gini, ini nggak boleh dalam Islam. Jalan begini, ya, tidak boleh dalam Islam, tidak boleh. Jadi masih dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Ya kalau lewat numpang-numpang begini, ya tundukkan badan, tidak boleh dalam Islam. Ini kebiasaan dari orang-orang jahiliyah, kebiasaan dari orang jahiliyah. Kemudian juga athar dari penjajah. Karena penjajah menyuruh orang seperti itu. Nah kita masih seperti itu, dengan menundukkan, membungkukkan badan. Dalam Islam tidak boleh dalam Islam. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ketika seorang bertemu dengan seorang ayan hani, la, kata Rasulullah, apakah boleh menundukkan, membungkukkan badan? La, kata Rasulullah, tidak boleh. Membungkukkan badan ini tidak boleh kepada orang. Dan di kita biasa membungkukkan badan itu, tidak boleh. Dan senang orang kalau orang tunduk. Maka diingatkan ketika dia tunduk badannya kepada kita, nggak boleh seperti itu. Diingatkan, nggak boleh. Jadi kita nggak ada keutamaan apa-apa. Jadi kalau mau dia bungkukkan badan kepada Allah dengan ruku' dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini milik Allah Subhanahu wa taala. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Jadi ini harus diingatkan. Ketika ada orang membungkuk pada kita, kita ingatkan. Hatta dia anak buah kita, ingatkan. Nggak boleh seperti ini, biasa aja. Kalau mau musafaha, salaman. Tapi membungkukkan nggak dibenarkan menurut syariat. Kemudian yang kedua dari syurutud doa, yang kedua yaitu al-mutaba'ah, ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mutaba'ah artinya ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kita berdoa ini harus ittiba' kepada beliau. Karena yang perlu kita ingat bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling takut kepada Allah, yang paling takwa kepada Allah, yang paling banyak berdoa kepada Allah. Rasulullah adalah orang yang paling tahu tentang Allah, yang paling takwa kepada Allah, yang paling takut kepada Allah, dan beliau adalah orang yang paling banyak berdoa kepada Allah SWT. Maka kita ikut bagaimana Rasulullah. Nggak boleh kita mempunyai cara-cara atau kaifiat atau bacaan-bacaan yang kita buat-buat. Kita wajib ittiba'. Yang Rasulullah lakukan kita lakukan, yang tidak jangan kita lakukan. Banyak orang melakukan doa-doa yang Nabi nggak contohkan. Bagaimana akan dikabulkan doa itu? Karena nggak ada contoh. Sedangkan Nabi bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami yang tidak contohnya, tertolak.
Maka ada contoh. Saya ambil contoh dari sekian banyak contoh, ya. Contoh ini seperti orang yang berdoa di kuburan. Dianggap kalau berdoa di tempat itu, dia nggak berdoa kepada penghuni kubur, tapi berdoa di kuburannya orang soleh. Dia berdoa kepada Allah, tapi di sisi kuburan orang soleh. Dia menganggap kalau doa di situ pasti dikabulkan doanya. Atau di sisi kuburan orang tua, ini bid'ah. Kalau dia minta kepada penghuni kubur, syirkun akbar. Kalau dia berdoa dan minta kepada penghuni kubur, ini jatuhnya kepada syirkun akbar, syirik yang paling besar. Makanya tidak ada di muka bumi orang yang paling sesat di muka bumi melainkan orang yang berdoa dan meminta kepada selain Allah.